Pendengar Bravo, jumpa kembali dengan Karna Adibrata dalam Bravo Karna. Dan kali ini kita akan berbincang bersama Bapak atau Abang Saud Mangatas Sinaga, Sarjana Teknik, Master Arsitek. Seorang Wakil Ketua Umum Satu Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Dan di sebelah kanan saya, Bapak Battara Hutagalung. Beliau adalah, ini agak panjang sekali, Bapak Battara ini adalah Ketua Dewan Pakar Lintas Komunitas Alumni Jerman. Dan kita akan berbincang mengenai jurdil yang akan berlangsung atau pemilu akan berlangsung pada tanggal 14 yang akan datang. Dan pokok bahasan kita adalah netralitas dari seorang presiden. Dan sebelum itu kita akan lihat dulu tayangan berikut ini, apa yang sudah tertayang di medsos sebelumnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Dan kepada seluruh aparat negara, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, baik ASN, TNI, Polri, harus bersikap netral dan tidak memihak. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh. Menteri juga boleh. Nah, pendengar Bravo, kita sudah lihat tadi tayangan yang sudah viral di media massa, dan di situ kita bisa lihat seorang presiden, seorang pejabat negara, bahkan pemimpin bangsa Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, sudah terlihat menyampaikan statement secara umum. Dan kita akan tanya nanti kepada rekan berbincang saya, Bang Saud Mangatas dan Bapak Battara Hutagalung. Sementara saya ke Pak Battara dulu. Pak Battara, apa yang akan disampaikan oleh Pak Battara, statement yang disampaikan oleh Bapak Jokowi mengenai, terutama mengenai netralitas dari seorang pemimpin bangsa, apalagi seorang presiden. Ya, terima kasih Kang Karna. Selamat sore pemirsa, selamat sore para pencinta Bravos Radio. Jadi kalau kita mendengar tadi sumpah Joko Widodo ketika pelantikan menjadi presiden, jelas diucapkan bahwa akan seadil-adilnya. Ya. Nah, sebenarnya ini kata kuncinya. Kata kuncinya, kalau Presiden Joko Widodo memegang kata-katanya pada waktu sumpah jabatan untuk adil, maka tidak akan terjadi kericuhan yang saat ini, ya, yang sedang melanda negeri ini, ya, yang menurut pendapat saya ini juga menjadi salah satu pemicu perpecahan bangsa ini. Jadi yang lalu kita juga sudah sampaikan bahwa KPU, Bawaslu semuanya itu adalah wasit-wasitnya, tapi juga mungkin ada penjaga garis, dan saya sudah sampaikan bahwa di atasnya ada supervisor
Supervisornya itu adalah Presiden Republik Indonesia yang adalah Presiden Joko Widodo. Hmm. Nah, jadi kalau memegang sumpahnya pada waktu pelantikan akan berlaku adil, Hmm. artinya kepada seluruh kontestan. Jadi saat ini untuk menjelang Pilpres tahun 2024 ada 3 kontestan. Hmm. Ya. Nah, salah satu dari pasangan kontestan ini yang bernama Gibran Rakabuming Raka, Hmm. yang adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Hmm. Ya. Ya, kita nggak usah memperdebatkan lagi, membahas, karena mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai usia itu sudah berbulan-bulan menjadi santapan publik. Hmm. Ya, tidak perlu kita tambahkan lagi atau juga bumbu-bumbunya. Hmm. Tetapi kita fokus pada kalimatnya adil, Hmm. ya, adil, dan yang tentu kaitannya selama ini kalau berkaitan dengan pemilihan umum atau pemilihan presiden itu jujur dan adil, jurdil. Nah, jadi kalau berpegang pada kata-kata beliau, ini masih diulangi tanggal 1 November tahun 2023, di mana Presiden Joko Widodo tadi kita dengar telah menjelaskan bahwa Presiden, ASN dan sebagainya semua itu harus netral. Ya, itu pernyataannya tanggal 1 November tahun 2023. Ya, mungkin 3 bulan lalu. Tapi yang sangat mengejutkan adalah pernyataannya yang bulan ini, ya, bahwa yang menyatakan dia punya hak politik, dan jauh sebelumnya dia sudah menyatakan dia akan cawe-cawe. Sudah lama dia nyatakan, tapi bentuknya itu belum kita ketahui. Nah, sekarang kalau kita mengikuti perkembangan dalam mungkin 2 minggu ini saja, 2 minggu ini, ya, sudah terlihat bahwa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bulan November tahun yang lalu, yaitu ASN semuanya itu harus netral, ya, saya pikir sudah ramai sekali di semua media mainstream, media besar maupun media sosial, bagaimana perlakuan itu, ya, bukan hanya kepada calon presiden dan calon wakil presiden, ya, yang tidak ada kaitan dengan Presiden Joko Widodo, ya, bagaimana ketidakadilan itu bukan hanya kepada capres, kalau kita sebutkan saja pasangan calon presiden 1 dan 3, karena putra presiden itu ada di pasangan yang nomor 2. Nah, kita melihat saja kita semua anggota di mungkin puluhan ratusan grup, ya, WA segala macam, ya, di Facebook, semua kita bisa ikuti. Bagaimana juga sampai intimidasi yang jelas itu kan disampaikan oleh Ketua BEM UI, ya, intimidasi. Jadi bukan hanya kepada dia, bahkan kepada keluarganya, ya. Nah, jadi siapa yang mengintimidasi, ya, tentu kan bukan tukang bakso, bukan tukang pemulung, ya, kan kita sudah tahu siapa yang bisa mengintimidasi. Nah, jadi sekarang secara gamblang kita sudah rasakan ini ada ketidakadilan, karena ketidaknetralan. Nah, sekarang ini diperkuat juga dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Di samping menyatakan akan cawe-cawe, tidak akan netral. Nah, jelas begini, ya, memang kita melihat betul kecintaan Presiden Joko Widodo kepada negara dan bangsa Indonesia. Ya, banyak sekali ditunjukkan yang dilakukan. Tetapi saya mendapat kesan bahwa beliau lebih cinta pada putranya. Ya, beliau lebih cinta pada putranya sampai dengan segala cara yang lalu saya sampaikan, ya, banyak undang-undang yang ditabrak, bahkan mengubah undang-undang untuk kepentingannya, untuk menyesuaikan apa yang akan dia lakukan. Ya, jadi kelihatannya kalau dilihat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, itu periode pertama Joko Widodo menjabat sebagai presiden, bahwa kelihatannya sudah mungkin merancang untuk jangka panjang. Baru digunakan 7 tahun kemudian. Ya, bahwa inilah sekarang di mana di situ ditulis bahwa presiden dan sebagainya, ya, boleh ikut kampanye.
Mhm. Tetapi di situ juga sudah ada catatan. Coba lihat lagi, nanti bisa kita teliti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, catatannya bahwa mereka semuanya boleh, tetapi harus cuti. Mhm. Ya, betul. Itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tetapi kalau kita melihat di sini ada putusan MK, Mhm. ya, putusan MK itu yang juga berlaku untuk semua, di mana di situ disebutkan juga mengenai putusan MK, ya, tanggal 22 Januari tahun 2024, ya, mengenai pasal 299 ayat 1. Mhm. Nah, di sini disebutkan, ya, pasal 29 ayat 1 menjadi berbunyi, presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye Mhm. sepanjang tidak terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, Mhm. atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon. Kan ada, Mhm. ya, calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi di segala macam kabupaten, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak jabatan masing-masing. Mhm. Nah, jadi sudah jelas, ya. Kita sudah bicarakan mengenai konstitusi yang lalu, ya. Kita bicarakan mengenai ini banyak beberapa undang-undang yang di bawah undang-undang dasar. Nah, jadi kalau saya menilai, ya inilah yang ditabrak semua. Mhm. Ya, belum lagi banyak yang lain-lain. Makanya saya bilang nggak usah lagi kita ulang mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah ramai sekali, ya. Jadi sekarang kita fokus pada masalah jujur dan adil yang ada di depan mata. Mungkin 3 minggu lagi. Nah, jadi itulah penilaian saya mengenai secara gamblang kasat mata dipandang dari segala sudut, ya, bahwa Presiden Joko Widodo sudah melanggar sumpah jabatannya, Mhm. ya, dan kemudian bertolak belakang dengan ucapannya 2 bulan lalu, bulan November, Mhm. ya, yang menyatakan tidak akan dan harus netral. Mhm. Nah, kata netral ini adalah dengan mungkin kalimat lain jujur dan adil. Itu pendapat saya. Ya, ya. Sebelum saya ke Saud Mangatas Sinaga, Ya, saya ya. masih akan sedikit bertanya kepada Pak Batara. Silakan. Pak Batara, jadi Pak Batara di situ melihat Bapak Presiden Bapak Jokowi itu sudah melanggar sumpah jabatan sendiri. Saya melihat di sini bahwa di narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu agak sedikit berbeda dengan narasi sumpah yang sering diucapkan oleh Oh, iya. mereka, tuh kan. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Jokowi dalam mengucapkan sumpahnya. Di situ setia kepada Undang-Undang Dasar. Tidak menyebutkan secara spesifik Undang-Undang Dasar 45. Iya, Ya. betul. Dan itu sebetulnya pengucapan atau mengucapkan sumpah jabatan oleh seorang menteri atau bahkan TNI juga. TNI yang kadet-kadet mereka dilantik menjadi letnan 1, itu mereka selalu mengucapkan setia dan taat kepada sumpah prajurit dan Undang-Undang Dasar tahun 45. 45. Dan dalam pengucapan atau dalam mengucapkan sumpah jabatan Bapak Jokowi itu tidak terdengar satu kata pun Undang-Undang Dasar 45, apalagi yang memang kita sudah tahu Undang-Undang Dasar 45 sudah berubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002. 2000. Jadi Undang-Undang Dasar mana yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat dia mengucapkan sumpah jabatannya? Bisa kira-kira dijawab oleh Pak Batara? Ya, terus terang saya juga tidak tahu. Jadi saya tidak tahu teks yang harus dibaca oleh presiden apakah tercantum atau tidak. Nah, di situ kuncinya.
Apakah dicantumkan? Nah, seandainya dicantumkan ya mungkin bisa dilacak kan, karena itu semua terbuka dari sejak puluhan tahun. Itu sumpah jabatan presiden itu tidak berubah. Ya. Jadi memang betul ya seperti dugaan Kang Karna, ya saya juga mendengar itu. Hanya saya juga mungkin ya itulah dugaan saya, ya atau tidak ditulis di situ, atau dia tidak membacakan. Karena memang betul yang Kang Karna bilang sumpah prajurit, ya sumpah prajurit jelas di situ disebutkan demi Allah saya bersumpah atau demi Tuhan ya, demi saya bersumpah setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya. Jelas disebutkan. Nah, jadi ini memang ya mungkin jadi pertanyaan juga, ya. Tetapi saya sendiri itu yang saya sampaikan, saya tidak tahu apakah ditulis dalam teks yang harus dibacakan atau terlewatkan oleh Joko Widodo dalam membaca sumpah tersebut. Ya, ya. Kalau begitu saya nggak tahu ini harus menanyakan kepada siapa, begitu kan? Apakah salah teks? Apakah juga ya nggak tahu ya. Mungkin boleh sedikit saya komentari. Ya, silakan. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. tapi rumput yang sudah disahkan oleh PSSI. Oh, bagaimana maksudnya itu? Iya, kan persoalan rumput di JIS Jakarta International Stadium. Oh, tapi nggak bergoyang kan di sana? Iya, tetapi kan rumputnya itu salah. Oh, salah. Salah rumput. Oh, salah rumput. Iya, jadi salah rumput. Jadi kalau Kang Karna tanya kepada siapa, kan ada yang bilang tanyakan pada rumput yang bergoyang, tapi jangan rumput JIS. Karena nggak bergoyang. Karena itu nggak sah itu rumput JIS. Ya sedikit joke intermezzo sedikit. Nah sekarang Bang Saud Mangatas, tadi sedikit disampaikan juga oleh Pak Batara bahwa netralitas dari seorang pemimpin negara, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dipertanyakan oleh banyak kalangan. Dan memang kita bisa melihat selama 1 tahun ke belakang itu bisa dikatakan langsung bahwa beliau ini tidak netral, ya tidak netral. Dan Saud Mangatas, seorang reformis bersemangat pada 98 untuk mengusung reformasi. Apakah Anda melihat ketidaknetralan dari seorang presiden kita, seorang Jokowi pada saat ini? Baik, terima kasih Kang Karna. Selamat sore para pemirsa Pravos Radio. Mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, dan juga sudah menjadi konsumsi publik saat ini bahwa gerakan-gerakan dari Bapak Presiden Jokowi di dalam menyikapi soal pemilu 2024 ini, yang dimana sang putra sulung beliau, Gibran Rakabuming, maju sebagai salah satu kontestan berpasangan dengan calon presiden nomor 2 yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang itu sebetulnya dilarang, yang sudah ada maklumat atau apa disebutnya tuh tadi Pak Batara mengatakan bahwa kolusi nepotisme tadi KKN itu kan ada di mahkamah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sudah jelas itu sudah melanggar putusan itu. Silakan Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bang Batara tadi bahwa sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden boleh kampanye asal tidak ada hubungan keluarga. Intinya begitu kalau saya ambil kesimpulannya ya. Jadi supaya tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Berarti keputusan MK pun sudah menjaga agar posisi seorang presiden ataupun wakil presiden dalam mengambil sikap politik itu harus netral. Karena beliau adalah posisi sebagai kepala negara dan wakil kepala negara. Dan pemilu ini harus berjalan, berhasil atau tidak berhasilnya atau tidak berjalannya ada di tangan seorang kepala negara yang juga kepala pemerintahan seorang presiden.
Yang pegangan seorang presiden adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang penyelenggara pemilu. Sudah jelas itu. Dan yang namanya pembuatan undang-undang pemilu itu pun melibatkan banyak pihak dan dimonitor semua oleh banyak LSM, para akademis, bahkan ada kajian akademisnya juga. Makanya sekarang kewenangan dari Bawaslu sekarang sudah bisa mengadili penyelenggara pemilu. Yang dulu kan kewenangannya hanya terbatas karena saya dulu juga pernah jadi penyelenggara pemilu. Jadi waktu masih namanya Panwas. Panwaslu tingkat kota Jakarta Pusat ya. Nah, jadi saya agak sedikit mengerti paham soal apa proses daripada penyelenggaraan pemilu ini. Di mana pemilu memang harus adalah ujung tombak daripada nanti terpilihnya penyelenggara negara. Apabila pemilu ini terjadi kericuhan ataupun deadlock, yang bertanggung jawab siapa? Bukan rakyat. Seorang pemimpin adalah presiden yang juga ada kepala negara. Karena melihat rakyat ini kan terutama yang melek politik, yaitu yang melek politik adalah yang mungkin dari yang pendidikannya mungkin perguruan tinggi, akademisi. Itu yang mereka melihat yang sudah mengerti paham. Pemilu adalah produk daripada demokrasi yang menghasilkan pemimpin-pemimpin dan penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara tidak netral, ya bagaimana negara ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang dibuat? Ya kita melihat ada nanti gejolak atau apa, ya itu yang kita tidak inginkan. Kalaupun maju pun seorang putra dari presiden sesuai dengan aturan hukum atau aturan undang-undang yang dipenuhi persyaratannya, tidak masalah bagi kami. Contoh 2017 nggak salah ya, Bapak Presiden SBY memajuk anaknya sebagai calon gubernur itu ketika dia pensiun. Ya, sudah nggak presiden. Sudah tidak lagi menjabat presiden. Nah, silakan berkampanye. Ya beliau tidak lagi sebagai presiden. Ya tapi walaupun fasilitas sebagai mantan presiden seperti pengawal masih tetap. Nah, tetap diberikan semua itu udah amanat undang-undang seumur hidup. Tapi beliau sudah pensiun sebagai presiden, memajukan anaknya, dan itu pun di level gubernur dulu. Dan anaknya pun diminta berhenti sebagai militer. Nah, itu Mas Agus Yudhoyono berhenti sebagai presiden. Nah, sekarang kita melihat apakah sang putra presiden yang sekarang maju jadi cawapres itu adalah berhenti dari kedudukannya sebagai kepala daerah, kabupaten atau kota di salah satu kota di Jawa Tengah, wali kota Solo. Nah, kita melihat karena udah ada ibarat kalau bahasa hukum itu jurisprudensi atau contoh politik yang dilakukan oleh seorang presiden, bahkan mantan presiden memberikan perilaku sebagai seorang demokrasi atau demokrat kan gitu, menjalankan proses demokrasi ini. Andai kan Pak Presiden Jokowi ingin memajukan putranya ketika dia sudah tidak menjabat, silakan. Ada periodenya kan itu, ada masanya. Nah, jangan dipaksakan. Tuh, ya seperti yang saya bilang, di Indonesia ini banyaklah putra-putra terbaik lah yang siap diberikan mandat atau amanah untuk menjadi pemimpin. Bahkan beliau kan selalu menunggu-nunggukan pemimpin muda, ya tapi jangan juga pemimpin muda yang dipaksakan. Itu biarkan itu proses itu lahir pemimpin muda itu dari proses politik yang benar, yang ada etika politiknya. Itulah yang kami perjuangkan. Amanat daripada reformasi itu. Ya teman-teman saya juga yang umur 40 tahun juga banyak kok yang siap kalau dikasih kesempatan, ya kan? Banyak yang kesempatan anak muda. Dan saya setuju untuk pemimpin muda. Saya setuju dengan pola pikir Pak Jokowi, tapi prosesnya yang benar sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan amanat reformasi. Gitu. Saya nggak tahu. Tolong saya koreksi kalau saya salah, Pak Batara, Bang Saud Mangatas. Saya melihat di sini ada kemiripan orde baru dengan orde reformasi mengenai KKN. Padahal yang dituntut oleh teman-teman pejuang reformasi 98 salah satu adalah tuntutannya adalah KKN tadi. Ada kemiripankah
Orde Baru dengan Orde Reformasi sekarang ini? Ya, kalau saya melihatnya memang sangat gamblang dan coba kita lihat pelaku-pelakunya. Mhm. Ya, mereka ini juga yang sudah sepuh-sepuh itu adalah orang-orang yang juga berkuasa di masa Orde Baru Mhm. atau putra-putranya. Mhm. Ya, putra-putra menteri zaman Orde Baru. Ya, jadi nggak beda. Kan juga salah satu calon presidennya ya Prabowo Subianto. Mhm. Ya, Nggak, Kenapa? dalam hal ini tuntutan awal dari pejuang reformasi 98 adalah KKN Iya, tadi. ya. Apakah Menghapus sekarang KKN. terlihat apa ya lagi yang sudah disampaikan oleh Bang Saud Mangatas, KKN ini terutama tadi yang disinggung dengan sosok dari banyak mengatakan Mas Gibran Rakabumi, dia dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Itu adalah KKN, Ya, betul. nepotisme. Jadi pertanyaan saya, koreksi kalau saya salah, apakah memang mirip rezim sekarang ini, Orde Reformasi dengan Orde Baru yang sudah lewat mengenai KKN itu? Ya, kalau saya melihatnya, terus terang saya katakan seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam, ya, Profesor Mahfud MD mengenai korupsi, yang sekarang lebih parah. Lebih parah. Ya, korupsi. Oke. Lalu KKN-nya jauh lebih parah. Jadi kalau dibilang hanya untuk politik dinasti, Mhm. ya, itu hanya mungkin untuk garis penguasa presiden. Mhm. Ya. Mhm. Nah, tetapi sekarang ini kalau kita melihat, ya, misalnya bukan hanya putranya saja, Mhm. menantunya Iya. kan juga jadi wali kota Medan. Iya. Mhm. Ya. Nah, ini saya melihat begini. Jadi kalau dikatakan untuk membuat dinasti, artinya itu garis kepemimpinan atau kerajaannya, ya, itu masih di dalam lingkungan keluarga. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini bagaimana adik dari Gibran, Mhm. Kaisang, Mhm. itu mendaftarkan menjadi anggota namanya Partai Solidaritas Indonesia PSI, yang punya cabang mungkin di seluruh Indonesia ya. Mhm. Jadi sudah tingkat nasional. Mhm. Jadi coba lihat faktanya. Mhm. Ya, 2 hari diangkat menjadi anggota partai. Mhm. Ya. Nah kemudian ya, menjadi ketua umum partai. Mhm. Ini kan juga walaupun sekarang masih ya partai 0, kan, ya, tetapi kan juga sudah dinyatakan bahwa PSI tegak lurus kepada Jokowi. Ini partainya Jokowi dan sebagainya, ya. Ini kan maknanya besar sekali kan. Masalah apa di sini? Pertama dana, Mhm. ya. Kedua pemilih. Mhm. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat untuk mempersiapkan dinasti, Mhm. ya, dia juga harus memikirkan kalau ya diusahakan setelah Gibran berhasil, tentu diusahakan 10 tahun berkuasa. Mhm. Ya. Nah, jadi memang teoritis dia nanti kalau 2024 Prabowo terpilih, Gibran adalah wakil presiden. Iya. Tapi kan Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan kan, setelah pelantikan presiden, terjadi apa-apa sama Prabowo Subianto, otomatis Gibran jadi presiden. Ya, Iya. nggak tahu kita 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian dan sebagainya, atau mungkin ada yang juga berguyon ya kalau sehari kemudian gimana, tapi itulah itu pendapat masing-masing. Nah, jadi sudah terlihat bahwa dia mempersiapkan untuk 10 tahun. Mhm. Nah, kemudian setelah 10 tahun kan juga sudah dipersiapkan calon-calonnya. Ya, apakah itu nanti menantunya atau cucunya? Ya, jadi kalau menantunya tambah 10 tahun, jadi 20 tahun dari sekarang. Adiknya ya 30 tahun, kemudian cucunya 30 tahun kemudian kan sudah berusia 40 tahun juga. Nah, inilah cara membentuk satu dinasti. Jadi lebih parah dari yang dituntut oleh mahasiswa Trisakti tahun
98. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kembali coba sekarang kalau sedikit merinci mengenai naiknya Kaisang menjadi ketua umum partai. Ketua umum partai. Sekarang jujur aja, ya, sebelum jadi ketua umum partai, dia di organisasi mana ada pengalamannya? Kalau yang saya baca, dia sebelumnya penjual pisang goreng. Apakah ada track recordnya dalam organisasi? Ya. Nah, jadi yang mengherankan untuk saya, kan di PSI ini juga banyak tokoh-tokoh, bahkan senior-senior kan, tokoh-tokoh terkenal masuk ke situ. Ya, saya tentu bertanya di sini, di seluruh dunia mana ada organisasi, bahkan organisasi olahraga pun, ya, perkumpulan apapun, yang tidak punya anggaran dasar, atau punya anggaran dasar, tapi nggak dipakai. Jadi artinya jenjang menjadi ketua dari organisasi, perkumpulan atau apapun, ya, bahkan kalau saya tahu, yang sepanjang saya tahu, OSIS untuk SMA ya, juga ada jenjangnya. Yang mau jadi ketua organisasi internal dari satu sekolah, kan ada jenjangnya, tidak bisa sembarangan. Nah, jadi yang saya ketahui, walaupun ada ditulis mungkin peraturan-peraturan, tapi nggak berlaku, itu hanya untuk taman kanak-kanak. Ya, siapa aja ya, kebetulan siapa suka-suka gurunya apa segala macam, kamu aja yang mimpin ya. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Kaisang diangkat menjadi ketua umum partai, ya, kan katanya ya, coba mohon dikoreksi, hanya melalui rembuk nasional atau kopdar nasional, kopi darat. Jadi tidak melalui musyawarah, tidak melalui apa segala macam, tidak menyampaikan visi misi, tidak ada calon kandidat-kandidat yang lain. Nah, jadi ini kembali ke konsep dinasti. Ya. Jadi sekarang Joko Widodo resminya masih anggota PDIP. Ya. Kaisang juga belum dipecat, Gibran belum dipecat dari PDIP. Jadi kan ya, nanti kalau mau maju, Gibran belum punya kendaraan partai politik. Nah, kalau saya menilainya, bisa saja salah ya, maka dipersiapkan partai ini. Kan semua partai itu yang sekarang besar, kan awalnya juga kecil, embrionya kecil. Nah, jadi ini mungkin merinci yang disampaikan Saud mengenai KKN yang sekarang lebih parah, dan yang sekarang sedang ramai politik dinasti. Nah, inilah penilaian saya mengapa saya benarkan bahwa sekarang ini politik KKN-nya Presiden Joko Widodo lebih parah. Ya, ya memang kalau kita lihat lebih mendalam seperti itu. Tapi kan ada juga yang mereka tentu ada pro kontra semacam itu. Dan kalau yang pro mengatakan, apa sih yang salah dengan seorang Gibran tersebut? Siapapun kan boleh sebagai warga negara Republik Indonesia untuk mencalonkan menjadi wakil presiden. Ataupun seorang Kaisang menjadi ketua umum partai PSI. Mereka bisa mengatakan itu. Nah, kalau sebagian masyarakat Indonesia masih berpikiran seperti itu, apa yang salah sih sebetulnya dari seorang Gibran atau seorang Kaisang? Pak Saud. Kalau bagi saya, siapapun berhak ya untuk mencalonkan sebagai figur politik, itu sah saja. Tapi prosesnya yang salah. Sampai dipaksakan dengan alat kekuasaan untuk merubah aturan undang-undang yang sudah menyatakan bahwa batasan umur calon presiden dan wakil presiden ada 40 tahun. Dan Gibran baru berumur 37 tahun. 36 masih. Belum 37. Jalan 37 tahun. Nah, itu menjadi presiden buruk seorang kepala negara memberikan contoh yang negatif kepada rakyatnya. Seorang kepala negara aja bisa menabrak aturan, berarti rakyat pun bisa nabrak aturan dong. Nah, kan contoh kecil.
Nah, misalkan ada seorang pengojek atau pemotor tabrak lampu merah, diperiksa lah. Nah, Bapak kenapa tegur saya? Presiden aja langgar aturan kok. Saya tak langgar aturan. Itu contoh kecil, ya kan? Karena figur kepala negara adalah figur pemimpin hukum juga. Karena apa? Keputusan hukum tertinggi selain Mahkamah Agung ada di presiden. Iya. Seorang terpidana hukuman mati dia bisa bebas asalkan dia mendapat gerasi daripada presiden. Itu. Nah, saya bukan seorang hukum tapi saya minimal secara logika hukum kan. Nah, karena kita sebagai seorang aktivis juga harus paham juga soal politik hukum. Nah, ini saya nggak salah dengan Gibran, tapi prosesnya yang salah. Sampai memakai alat kekuasaan. Dan kita tahu siapa ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu adalah paman daripada bibinya Gibran. Itu. Pamannya Gibran. Nah, jadi yang seperti oleh Bang Batara, ini memainkan politik dinasti. Itu. Apabila ini diteruskan, ini menjadi presiden buruk bagi negara Republik Indonesia yang sistemnya adalah presidensial. Dan seorang presiden dipilih melalui pemilu. Pemilu adalah bagian pada demokrasi, cita-cita demokrasi. Di mana dalam iklim demokrasi semua rakyat, semua lapisan, tidak memandang status sosial, berhak tampil. Berhak tampil untuk menjadi figur politik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Makanya ada istilah luber itu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Tapi kan ada batasan hukum, aturan main. Nah, kita kan main setiap pertandingan bola ada aturan main. Ini persyaratannya A, B dan C. Apa punya kesebelasan, apa punya klub. Nah, dalam hal ini klub itu partai. Seperti yang Bang Batara sampaikan, seorang Kaisang bisa menjadi ketua umum dalam waktu 2 hari. Nah, terus terang saya juga pernah jadi seorang pengurus partai. Ya. Mungkin Bang Karna atau Bang Batara pernah dengar Partai Buruh, pimpinan Mukhtar Pakpahan. Iya. Ya. Almarhum. Almarhum. Saya mungkin pernah jadi ketua umum partai termuda. Umur 26 tahun saya jadi PLT ketua umum Partai Buruh. Kalau Bang Mukhtar ke luar negeri, saya jadi itunya PLT-nya. Tapi saya ada aturan. Pengurus partai untuk duduk jabatan struktural minimal 1 tahun. Saya udah 2 tahun. Nah, jadi pemegang KTA Partai Buruh. Nah, yang namanya untuk jadi pengurus ataupun struktural partai ada mekanisme lewat namanya Munas, Musyawarah Nasional. Dan itu hak prerogatif dan memang ada namanya pergantian antar waktu apabila ketua itu berhalangan. Nah, saya baru kali ini mendengar pemilihan ketua umum partai bukan melalui mekanisme organisasi yang umum yang diatur dalam suatu badan perkumpulan, badan hukum perkumpulan ataupun badan hukum ormas. Loh, saya juga kaget. Nah, kalau begitu nanti sekelompok nanti orang kopdar, kalau kita bertiga, udah kita bikin aja ketua umum lah kan. Apa-apa ini kan begitu. Ini membuat contoh etika politik yang tidak baik. Nah, organisasi itu kan membangun kekuatan organisasi, membangun etika politik dalam bermimpin. Memang partai itu penting di dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti di Amerika saja, presiden harus ada calon dari partai Republik. Nah, ya kan Presiden Jokowi bilang, loh itu Presiden Amerika bisa kampanye lah. Dia sudah kampanye, tapi ada aturan main yang ditetapkan oleh konstitusi Amerika. Mungkin nanti Joe Biden kampanye untuk Partai Demokrat, atau waktu itu Barack Obama kampanye untuk Joe Biden dari Partai Demokrat, masih satu garis partai. Bukan untuk anaknya nih Barack Obama. Bill Clinton dia kampanye untuk Hillary Clinton, kebetulan memang satu Demokrat, satu partai, tapi udah pensiun gitu. Udah sebagai presiden. Nah, Amerika yang ibarat bapak demokrasi itu udah memberikan contoh aja, udah memagari itu demokrasi. Ya, George Bush ke anaknya kan ada jeda waktu itu. Nah, jeda waktu itu mungkin 8 tahun. Setelah Clinton baru dia kan itu. Itu pun dikader dulu lewat gubernur, senator. Dikader itu. Nah, ini enggak. Kader baru jadi wali kota 2 tahun langsung loncat tak. Ya. Nah, ini yang menjadi presiden buruk daripada seorang pemimpin memberikan contoh etika politik yang menabrak aturan. Nah, memang hak warga negara melakukan judicial review, tapi judicial review untuk apa? Untuk kepentingan publik loh. Judicial review itu untuk kepentingan publik.
Bukan untuk kepentingan pribadi. Ini kita lakukan judicial review untuk kepentingan naiknya putra mahkota lah, kalau di kerajaan kan begitu. Nah, undang-undang, saya pernah melakukan judicial review tahun 2008 bersama Fajrul Rahman, Effendi Ghazali. Untuk kepentingan publik apa? Supaya calon independen bisa maju. Waktu itu kita namakan namanya Gerakan Jakarta Merdeka. Nah, 2012 terakhir saya Fajrul Rahman, Effendi Ghazali pun melakukan judicial review untuk agar calon independen bisa maju sebagai calon presiden. Tapi untuk apa? Kepentingan publik, bukan untuk kepentingan seorang loh. Bukan untuk kepentingan apa? Mungkin keluarga saya mau maju atau Fajrul enggak. Tapi kepentingan publik. Karena apa? Saya melihat setiap warga negara beri kesempatan. Tapi kan saya di situ dalam judicial review tidak merubah aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin umur atau apa ibaratnya ijazah, ya kan? Apa batas pendidikan enggak kita rubah, tapi kita hanya merubah setiap kesempatan. Nah, ini kan ditabrak. Judicial review untuk kepentingan pribadi, yaitu. Kalau judicial review untuk kepentingan publik namanya judicial review, uji materi. Setiap orang bakal uji materi, tapi untuk kepentingan siapa? Ya. Itu. Ya. Boleh saya tambahkan langsung? Oke, kan? silakan. Saya tambahkan begini. Jadi Saud tadi mengatakan setiap orang muda juga berhak untuk maju. Iya. Betul, ya, betul sekali. Ya, generasi muda kita perlu. Saya juga sangat mendukung. Ada tapinya. Jadi kalau sekarang ini kan selalu disampaikan, diberi contoh, lihat tuh Syahrir, segala macam, berusia 30-an, karena sudah jadi Perdana Menteri atau apa. Ya, itu betul. Bahkan kita lihat contoh yang mungkin yang paling bagus di sini adalah Kanselir Austria, Perdana Menteri. Jadi ketika dia jadi kanselir pertama kali Austria, negara di Eropa Barat, ya, tetangganya Jerman. Jadi itu luar biasa kan. Usia 37 tahun dia menjadi kepala pemerintahan, kanselir. Tapi lihat track recordnya. Dari usia 17, dia sudah masuk organisasi pemuda dari partai yang dia terus seumur hidup dia ikuti. Nggak loncat-loncat. Kalau sekarang ini kan bukan kutu loncat lagi. Dari kutu loncat menjadi tupai loncat. Dan sekarang ini saya lihat gajah-gajah loncat. Partai-partai yang pindah-pindah kan. Kadernya lurus ya. Iya, jadi bukannya orang perorangan, ini anggota-anggotanya, bukan ketua-ketua partainya, tapi partainya, seluruh partainya kan beralih dukungan. Ya, ini kan gaji lompat. Nah, tetapi kalau tupai kan kita juga mendengar pepatah sepadan-padannya tupai meloncat satu kali, tahu sendiri kan. Nah, kalau gajah ini baru satu kali loncat udah jatuh dia kan. Nah, jadi ini mengenai track record. Kemudian ini joknya, leluconnya dari salah satu putrinya Abdurrahman Wahid kan, yang pernah ada di Inaya itu, yang disampaikan memang sekarang ini susah sekali cari kerjaan di Indonesia kan, susahnya luar biasa. Sampai presiden pun harus cariin kerjaan untuk putra-putranya. Ya. Nah, ya ini maknanya silakan tarik kesimpulan sendiri. Nah, jadi intinya adalah memang betul ya. Ini sebagai contoh bahwa generasi muda waktunya kan. Tetapi contoh ini menurut saya contoh yang kurang tepat. Karena bukan prestasi si anak muda, tapi prestasi bapaknya. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan ini sebagai contoh, maka saya katakan ini betul-betul contoh untuk orang tua lain harus maju berprestasi supaya dapat jabatan dan punya uang banyak, supaya putranya bisa maju. Jadi bukan prestasi putra, tapi prestasi orang tuanya. Nah, jadi inilah kalau kita melihat dari sudut pandang lain kan, jadi bukan dari sudut pandang milenial yang mengatakan sekarang waktunya milenial. Betul, tapi seperti Saud tadi sebutkan, aturannya itu jangan sampai bukan menabrak aturan, undang-undang ya segala macam itu ditabrak. Nah, ini yang luar biasa. Itu saja tambahan saya, Kang. Ya, lebih menarik lagi tadi Pak Batara menyampaikan, juga Bang Saud, dan jelas itu yang disampaikan. Tapi membuat saya lebih bingung nih Pak Batara. Tadi dari awal sudah dikatakan bahwa sepertinya presiden kita ini melanggar sumpah jabatan.
tadi Ya, sudah jelas. itu sudah jelas sekali. Seadil-adilnya terlihat tidak adil. Hmm. Kemudian setia kepada undang-undang dasar yang Ya, mana. yang mana? Yang mana? Oke. Iya. Kemudian yang kedua tadi netralitas. Sudah terlihat tadi dengan nepotisme dan sebagainya. Kita lagi belum berbicara korupsi. Ya. Korupsi yang di Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama kita tahu korupsi sudah luar biasa juga. Kita tahu Yusuf Muda Dalam. Iya. Kemudian kita tahu di zaman Orde Baru juga korupsi merajalela. Tapi masih di kalangan mungkin kalau di pemerintahan, di ASN mungkin tingkat-tingkat kasubdit segala macam tidak terlihat. Menteri zaman Soekarno, Yusuf Muda Dalam misalnya, Iya. dan menteri di zaman Orde Baru, saya lupa siapa. Mungkin zaman-zamannya Pertamina waktu itu mungkin ya. Ibnu Stowo. Ibnu Stowo itu kan pada zaman Tapi Pertamina. dia bukan menteri kan? Bukan menteri, tapi pejabat Ya, yang pejabat dikenal. tinggi, ya. Iya. Anggota DPR, parlemen saya belum melihat. Tapi sekarang anggota DPR yang terkena kasus korupsi, kalau kita hitung saya nggak tahu lagi berapa jumlahnya. Ratusan. Menteri sudah banyak di situ yang sudah kena. Kan ketua partai lagi. Ketua partai. Jadi bukan menurun. Ya, saya tambahkan ketua DPR, ketua Mahkamah Konstitusi, ya itu Akil Mukhtar. Ya. Nah, jadi menjadi tren naik, naik, gitu kan di situ. Jadi yang salah itu di mana? Dan maksud saya begini, kesalahan itu terlihat gitu kan, dengan mata telanjang semua kita bisa melihat. Tapi kok tidak ada yang bisa menghentikan itu? Salahnya di mana ini? Ya, saya melihatnya begini, Kang. Di kalangan militer, ya, dalam perang itu kan selalu dikatakan kalau perangnya itu kalah, itu bukan kesalahan serdadu, tetapi kesalahan jenderal. Ya. Begitu juga kalau satu perusahaan bangkrut, jangan disalahkan office boy-nya dong. Ya itu ya pimpinan, manajer, direktur, segala macam. Nah, jadi pimpinan tadi dibilang Saud, ya, pimpinan tertinggi presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Jadi fungsi ganda. Sedangkan kalau misalnya Jerman itu terpisah. Presiden, kepala negara, tapi kepala pemerintahan itu kanselir. Jadi banyak yang memisahkan itu. Tapi kalau sekarang ini kita menganut sistem presidensial. Dia kepala negara, juga kepala pemerintahan. Ya. Nah, jadi kalau kita mengambil paralelnya baik di kalangan militer, perusahaan dan sebagainya, ini semuanya ini kan sistem satu negara yang dijalankan atau tidak. Jadi kalau semua mengikuti aturan-aturan yang ada, ya, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau ini kan sekarang kita melihat mengenai pilpres yang bukan hanya wasit, penjaga garis, bahkan supervisornya pun ikut main. Nah, di segala bidang, ya kalau kita lihat dulu, coba review lagi ketika pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pertama tahun 2003. Ya, kenapa dibentuk? Karena tidak percaya lagi pada institusi yang untuk mengusut korupsi dan sebagainya, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Ya, tidak dipercaya kan? Makanya harus dibentuk satu lembaga baru ad hoc, ya, yang kalau sudah dianggap korupsi sudah diberantas, maka KPK bisa dibubarkan. Tapi kelihatannya masih kita berilusi bahwa korupsi dengan mau diteruskannya sistem ini, ya, ini ya apakah kita masih berharap korupsi akan bisa diberantas? Kalau kita lihat saja contoh-contohnya kan, berapa banyak polisi, ada Kapolri yang masuk penjara kan, jaksa yang kena juga penjara seumur hidup dan sebagainya.
ya. Sekarang ketua KPK, ya, ketua KPK sudah tersangka kan, ya. Jadi bagaimana mau diharapkan? Jadi kan itu mereka wasit-wasitnya ikut bermain semuanya. Ya, mereka harus menangkapi, tapi menjadi bagian dari korupsi. Ya lebih membingungkan lagi buat saya di tubuh Gini, KPK. jadi kalau Kang Karna tanyakan kepada saya, kesalahan pada siapa? Ya pada pimpinan lah, pimpinan tertinggi. Ya, jadi ada atau tidak politikal dari penguasa untuk memberantas. Kalau misalnya ada keinginannya untuk memberantas, ya, saya pikir di seluruh dunia tuh bisa. Ya. Tadi menyinggung masalah KPK gitu kan. Di tubuh KPK sendiri katanya di apa namanya? Ada pungli yang sampai sekian miliar untuk kan ketuanya sendiri uang suap masuk apa namanya? Masuk sel atau apa gitu kan. Nah, kalau seperti mereka begitu siapa yang menindak? Korupsi gimana akan selesai di Indonesia ini? Makanya tidak salah kalau saya katakan tren korupsi itu menaik. Luar biasa kita tingkatnya itu kan. Ya, aduh, sudah jam berapa nih, Mam? Dan kelihatannya menarik sekali memang apa yang kita perbincangkan. Dan tentu kita hanya berharap banyak, terutama dalam periode akhir era Jokowi, dan kita akan berikutnya mendapatkan pimpinan yang kita harapkan lebih mumpuni untuk ngurus negara ini. Karena saya lihat ya, tren dari seorang manusia, apalagi seorang lelaki, bukan lelaki maksudnya, seorang mulai dari kita anak kecil meningkat dewasa atau remaja dewasa, itu yang dituntut itu paling akhir itu adalah kebijakan. Jadi kebijakan ya wise, bijaksana. Jadi kita menginginkan seorang pimpinan, seorang negarawan adalah yang seorang bijaksana, terutama dalam mengatur kebijakan yang akan dibuatnya. Nah, itu harapan saya. Harapan Pak Batara untuk terutama buat pemilu yang akan datang ini, dan harapan pemimpin masa depan seperti apa? Ya, kalau saya hanya satu kata untuk mengharapkan perbaikan, ya hanya satu, perubahan. Oh, perubahan. Hanya itu kata kuncinya, perubahan. Ini perubahan. Artinya siapa yang akan dan sanggup melakukan perubahan. Jadi ini kan kita melihat ini setumpuk permasalahan, KKN dan sebagainya. Apakah ini mau dilanjutkan atau berhenti, ya, dilanjutkan atau diubah? Ya. Dengan kata-kata perubahan tadi itu kan, saya jadi ingat balik, reformasi ini adalah juga yang digaung itu adalah perubahan juga kan? Yang diinginkan dan belum terwujud. Ya, betul. Dan ini adalah perubahan. Ya. Apa inkarnasi dari reformasi? Kelanjutan kan? Oke. Kan kelanjutan semua. Jadi yang diharapkan aktivis tahun 98 itu perubahan itu belum terjadi. Ya. Nah, jadi saya memang mendukung perubahan itu harus terjadi perubahan, untuk menghentikan semua ini KKN, korupsi dan sebagainya. Kan harus dihentikan. Apa mau dilanjutkan atau mau diubah? Nah, saya ingin perubahan. Oke. Bang Saud, apa yang diharapkan dari seorang Saud Mangatas mengenai jurdil ini, terutama kepemimpinan seseorang yang mempunyai bijaksana, seorang yang wise, membuat kebijakan untuk semua masyarakat Indonesia? Ya. Kita harapkan pemilu ini bisa berlangsung dengan jurdil, Pilpres bisa berjalan dengan jurdil dan menghasilkan pemimpin yang reformis sesuai dengan amanat reformasi dengan melakukan perubahan. Pertama, seperti yang Kang Karna bilang, ini korupsi sudah sangat-sangat merajalela. Ibaratnya kalau kanker stadium 4. Kalau dulu waktu
zaman Pak Harto kan mungkin masih stadium 1 ya masih bisa dikemo. Ini udah nggak mungkin bisa dikemo lagi nih, harus diamputasi. Jadi cara diamputasi adalah korupsi dengan melakukan perubahan, melakukan reformasi di semua lini oleh pemimpin yang baru, yang pemimpin yang mampu melakukan, yang mempunyai visi perubahan. Itulah negara ini mungkin bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan amanat reformasi. Satu kata, tetap perubahan. Perubahan. Baik, terima kasih Pak Batara, terima kasih Bang Saud Mangatas. Perbincangan kita sore ini pasti akan menarik dan menambah hasanah pendengar Bravos di luar sana. Semoga. Demikian pendengar Bravos Radio, kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tentu saja masih dengan Pak Batara Hutagalung dan Bang Saud Mangatas. Kita jumpa dalam Jurdil, Jujur dan Adil di episode berikutnya. Selamat sore, salam Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.